Abdullah bin Mubarak merupakan seorang ulama terkemuka. Ia mendapatkan sebuah pelajaran hidup yang sangat berharga dan menyentuh hati di saat hendak ke Tanah Suci Mekah untuk melaksanakan ibadah haji. Syekh Abdullah bin Mubarak terhenti ketika ia sedang singgah di kota Kufah, Irak. Dalam kitab An-Nawadir karya Syekh Syihabuddin Ahmad bin Ibnu Salamah Al-Qalyubi dikisahkan Abdullah bin Mubarak melihat seorang perempuan yang begitu sederhana sedang mencabuti bulu itik. Setelah melihat perempuan itu, beliau segera menghampiri dan bertanya kepada perempuan tersebut mengenai apa yang sedang dilakukannya. Abdullah bin Mubarak bertanya apakah itu bangkai atau hasil sembelihan yang halal. Kemudian perempuan itu menjawab dengan jujur bahwa itik itu adalah bangkai. Ini bangkai atau hasil sembelihan yang halal? Tanya Abdullah memastikan. Bangkai, dan aku akan memakannya bersama keluargaku, ujar perempuan tersebut. Ulama ahli fikih dan hadis kelahiran Marwah 118 Hijriah ini heran. Di negeri Kufah, bangkai ternyata menjadi santapan keluarga. Ia pun mengingatkan perempuan tersebut bahwa tindakannya adalah haram. Si perempuan menjawab dengan pengusiran. Abdullah pun pergi, tapi selalu datang lagi dengan nasihat serupa. Berkali-kali hingga suatu hari perempuan itu menjelaskan perihal keadaannya. Aku memiliki beberapa anak. Selama 3 hari ini aku tak mendapatkan makanan untuk menghidupi mereka. Kemudian hati Syekh Abdullah bin Mubarak bergetar hebat. Lalu segera ia bergegas pergi dan kembali lagi bersama keledainya dengan membawa makanan, pakaian dan sejumlah bekal. Kemudian Syekh Abdullah bin Mubarak berkata, "Ambillah keledai ini, berikut barang-barang bawaannya, semua untukmu." Tak terasa musim haji berlalu dan Abdullah bin Mubarak masih berada di Kufah. Artinya ia gagal menunaikan ibadah haji tahun ini. Dia pun memutuskan bermukim sementara di sana sampai para jemaah haji pulang ke negeri asal dan ikut bersama rombongan. Kisah haji Syekh Abdullah bin Mubarak digantikan oleh malaikat. Begitu tiba di kampung halamannya, Abdullah disambut antusias oleh masyarakat. Mereka beramai-ramai memberi ucapan selamat atas ibadah hajinya. Abdullah bin Mubarak pun malu. Keadaan tak seperti yang disangkakan orang-orang. "Sungguh aku tidak menunaikan haji tahun ini," katanya meyakinkan para penyambutnya. Sementara itu, kawan-kawannya yang berhaji menyuguhkan cerita lain. "Subhanallah, bukankah kami menitipkan bekal kepadamu saat kami pergi kemudian mengambilnya lagi saat kamu di Arafah?" Yang lain ikut menanggapi, "Bukankah kau yang memberi minum kami di suatu tempat sana? Bukankah kau yang membelikan sejumlah barang untukku?" katanya satu lagi. Abdullah bin Mubarak tentu merasa heran dengan kesaksian dari teman-temannya. Beliau terus memikirkan keanehan dari peristiwa ini. Sampai akhirnya pertanyaan Abdullah terjawab melalui mimpi. Dalam mimpinya, Abdullah bin Mubarak bertemu dengan Nabi Muhammad SAW dan berkata padanya, "Wahai hamba Allah, janganlah engkau heran. Sesungguhnya engkau telah menolong seorang yang sengsara dari anakku. Maka aku meminta Allah SWT agar dia menciptakan malaikat yang serupa bentuknya denganmu untuk menghajikan kamu." Syekh Abdullah bin Mubarak meninggal di kediamannya di daerah Haid pada bulan Ramadan tahun 1801 Hijriah selepas berperang melawan Romawi. Keteladanan yang dapat diambil dalam kisah Abdullah bin Mubarak tentunya bisa menjadi pelajaran bagi kita semua. Keteladanan Abdullah bin Mubarak tercermin dari pengabdiannya kepada Allah SWT dan kebaikannya kepada sesama. Malaikat yang diutus sebagai penggantinya menjadi bukti bahwa Allah SWT menghargai setiap tindakan, kebaikan, dan kepedulian yang dilakukan oleh hambanya. Kisah Abdullah bin Mubarak memberikan pelajaran berharga bagi kita semua. Ia mengajarkan bahwa ibadah bukan hanya terbatas pada ritual, tetapi juga pada kebaikan hati, kepedulian, dan keteladanan dalam tindakan sehari-hari. Kemudian kisah inspiratif ini memberikan pencerahan dan motivasi kita untuk menjalani hidup dengan nilai-nilai Islam yang mendalam dan bermanfaat bagi sesama. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.